Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap tahun dibacakan teks dari kitab Keluaran, khususnya pada malam Paskah, sebab mengisahkan tindakan Allah yang penuh kasih dan sangat istimewa bagi bangsa Israel. Mengapa demikian? Persoalannya justru dengan adanya tindakan Allah ini menjadi penentuan nasib mereka. Oleh karena itu, umat Israel senantiasa bersyukur kepada Allah. Rasa syukur itu bukan hanya dilakukan saat itu saja, akan tetapi secara turun-temurun demi mengenangkan tindakan Allah itu. Umat Israel senantiasa mengisahkan kembali peristiwa yang menyelamatkan itu. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi umat Perjanjian Baru, tindakan Allah yang pada prinsipnya menentukan keselamatan manusia terjadi lewat karya penebusan Yesus Kristus yang berpuncak pada sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dalam konteks ini, jika Allah tidak mengutus putranya, manusia tidak dapat dirangkul kembali kepada Allah dan tidak dapat memperoleh keselamatan. Bagi orang Kristiani, keselamatan itu kita peroleh melalui pengangkatan orang beriman menjadi putra-putrinya lewat sakramen baptis. Dan dengan melalui baptisan, orang-orang beriman diresmikan menjadi putra-putri Allah. Dengan demikian, malam Paskah menjadi momen juga bagi segenap orang beriman untuk memperbaharui janji baptis sebagai wujud mengenangkan tindakan Allah yang menentukan itu, yang menyelamatkan itu. Kita diingatkan untuk memperbaharui niat dan kehendak kita bangkit bersama Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan kepastian mutlak yang tak dapat ditawar-menawar. Bahwa ada keselamatan. Oleh karena itu, pembaharuan janji baptis dan sekaligus bagi saudara-saudari kita yang akan dibaptis pada malam hari ini semestinya membangkitkan rasa syukur yang mendalam dan sukacita serta kegembiraan yang sangat besar. Karena atas tindakan penyelamatan Allah serta kehendak kuat untuk hidup semakin menyerupai Kristus dalam keterbatasan manusiawi kita. Ia taat kepada Allah, telah bangkit dan tetap hidup. Kepercayaan kita akan kebangkitannya itu
memberikan kepastian akan kehidupan abadi yang dijanjikannya. Siapapun dia, suka tidak suka, mau tidak mau, harus menghadapi dan mengalami kematian. Yang patut kita ingat bahwa kematian itu bukan nasib sial. Yesus yang kita imani menjadi jaminan keselamatan bagi kita akan hidup kekal yang kita peroleh. Maka kita sebagai orang beriman senantiasa mengarahkan hidup kita pada kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum memasuki Minggu Paskah, kita telah merenungkan beberapa tema-tema bahan APP tahun 2024. Bahan APP Aksi Pantang dan Puasa. Judul umum dari tema yang kita renungkan adalah mengembangkan ekonomi ekologis. Tidak dapat dipungkiri bahwa di setiap zamannya manusia selalu menemukan cara-cara yang terus dibangun baik, yang bermartabat dan tidak bermartabat untuk mengembangkan ekonominya. Dapat dibuktikan bahwa manusia menemukan cara-cara baru yang mempermudah manusia mengambil kebutuhan-kebutuhan itu dari alam. Dalam sharing-sharing kita di komunitas Basit sudah disampaikan. Tanpa disadari maupun disadari, bermunculan persoalan-persoalan ekologis, bencana alam dan bencana kemanusiaan. Semakin meningkatnya kasus-kasus. Jika ditelusuri lebih mendalam lagi, persoalan itu muncul terletak pada keserakahan manusia yang tidak bermartabat terhadap fungsi dan tujuan ekologi yang menjadi kebutuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataan ini menunjukkan bahwa dunia dewasa ini banyak orang terjebak untuk membatasi tujuan dan target hidup di dunia ini. Mengapa demikian? Karena kehidupan abadi atau kekal itu diabaikan, bahkan terlupakan. Hal ini tampak jelas dalam pemberian porsi yang notabene jauh lebih banyak, baik waktu, pikiran, dan tenaga terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dan keinginan hidup di dunia daripada kehidupan kekal sesudah kematian. Boleh saja memanfaatkan segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini untuk kebutuhan ekonomi. Tapi ingat, jangan terlalu rakus hanya karena keinginan perut semata-mata dan lupa bersyukur. Orang beriman mesti memberi kesaksian akan adanya kehidupan sesudah kematian itu, karena kepercayaan akan Yesus yang bangkit telah mendahului memberi contoh kepada kita. Dan ingat,
hidup baik di dunia ini menentukan hidup baik di akhirat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.